Sahabat kami, puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam acara Wasiat Kekal, sebuah program untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan yang dapat menuntun perjalanan hidup kita. Bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini 25 Oktober 2023 ditulis oleh rekan saya Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dengan judul Lebih Daripada Sekadar Hak. Didasarkan pada Injil menurut Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat 27. Dan yang jadi nas yang menjadi pusat permenungan kita adalah Matius 17 ayat 24. Mari berdoa sebelum baca Alkitab. Bapa di surga, terima kasih atas Alkitab yang Kau berikan kepada kami. Kami mau membacanya pada saat ini. Tolong kami merenungkannya, dan biar boleh renungan yang boleh kami dengarkan, kami saksikan pada saat ini, itu boleh menuntun kami semakin dekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita sahabat Matius 17 ayat yang ke-24. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Sahabat, makna dari persembahan lahir dari keikhlasan hati sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi bea bait Allah bukanlah persembahan. Matius 17 ayat 25 menjelaskan, bea dikaitkan dengan pembayaran wajib seperti halnya pajak. Karena waktu itu Israel di bawah penjajahan Romawi, maka bea dan pajak harus dibayar oleh rakyat Israel yang menjadi taklukannya. Pemikiran tersebut didasarkan atau digunakan Kristus untuk menjelaskan hak identitas dirinya selaku anak Allah. Kristus adalah Kyrios, penguasa. Ia adalah penguasa termasuk atas bait Allah. Seharusnya ia tidak dapat dikenai bea bait Allah. Namun agar sikap Kristus tidak menjadi batu sandungan, maka ia menyuruh Petrus memancing ikan. Dari mulut ikan tersebut akan ditemukan 4 dirham sehingga dapat dipakai untuk membayar bea bait Allah bagi Yesus dan Petrus. Tuhan Yesus tidak hanya membayar bea bait Allah bagi dirinya, tetapi juga memberikan nyawanya. Sahabat, hak seseorang tidak boleh dikurangi. Namun, hak tidak selalu dapat kita tuntut secara instan. Dalam kehidupan bersama, kadang kita harus berlapang dada saat hak kita diabaikan. Kelompok yang suka disebut, saya ulangi, yang suka disebut minoritas dimanapun berada, sering mengalami diskriminasi. Di beberapa wilayah di Indonesia, umat Kristen sering kesulitan untuk beribadah secara permanen di rumah ibadah yang permanen. Mereka perlu berlapang dada, ditindas, tetapi tidak mengurangi semangat untuk memperjuangkan hak secara konstitusional. Untuk itu, umat percaya, saudara dan saya, dipanggil untuk mengutamakan kewajiban atau tanggung jawabnya daripada hak-hak yang sebenarnya melekat juga pada diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami dan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tahu bahwa pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di berbagai tempat. Penindasan masih terjadi. Penghambatan dalam beribadah masih terjadi. Maka yang berdoa bagi mereka yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Yang sungguh-sungguh memperjuangkan hak asasi manusia. Bukan memanfaatkan perjuangan hak untuk kepentingan pribadi. Berkatilah para pendekar-pendekar HAM ini Tuhan. Berkati mereka, lindungi jiwa mereka, supaya mereka dapat terus memperjuangkan hak-hak asasi manusia itu dalam cara-cara yang baik, dalam cara-cara yang benar, dalam cara-cara yang tidak melanggar juga hak orang lain. Berikan hikmat kepada mereka, cukupkan yang mereka perlukan dalam perjuangan-perjuangan ini, bahkan dalam hidup ini, supaya dengan demikian mereka dapat memberikan diri sepenuhnya
untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Pakai kami juga sebagai umat-Mu untuk boleh menjadi bagian dari perjuangan hak, bahkan bukan pertama-tama memperjuangkan hak-hak kami, tapi memperjuangkan hak siapapun yang mengalami penindasan, yang mengalami diskriminasi, yang mengalami penganiayaan. Berikan kami hikmat dan sekaligus keberanian, ya Allah. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.